Rencana PKS untuk tukar guling Golkar Nasdem kandas. Koalisi perubahan masih konsisten untuk terancam berubah-ubah. Belum menemukan pakemnya. Jangankan soal siapa cawapres yang akan mereka usung atau kapan rencana deklarasi. Bahkan koalisinya itu sendiri belum tentu akan segera terbentuk. Masih terlalu banyak tanda tanyanya. Menarik melihat bagaimana ketiga partai calon pembentuk koalisi, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, seperti terburu-buru saat bersepakat berkoalisi dan setuju untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Namun kemudian masih bermanuver mendekat ke partai dan kubu politik lain. Nasdem menemui Presiden Jokowi, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Sementara tak berselang lama PKS juga menemui Partai Golkar. Manuver Nasdem ditengarai sebagai penyebab sehingga dua partai politik lainnya itu bersepakat berkoalisi dan setuju untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun kemudian juga menimbulkan kecurigaan yang lain. Partai Nasdem jangan-jangan justru menjajakan untuk berpindah kubu. Alih-alih mengajak parpol yang mereka temui itu untuk bergabung dengan koalisinya. Hal itu pantas saja dikemukakan mengingat Nasdem dan Surya Paloh tidak terbiasa punya cukup kekuatan dan daya tawar untuk berpegang teguh pada sikapnya itu. Seringkali Paloh mengubah haluan partainya untuk keputusan-keputusan pentingnya. PKS kemudian membaca itu. Mereka agaknya tersadar atas gelagat dari Partai Nasdem itu. Mereka kemudian menyusul menemui Partai Golkar. Intinya mengajak untuk membentuk koalisi. Tentu agak aneh kalau tidak bisa dikatakan sebagai songong. Ketika PKS yang belum punya koalisi mengajak Partai Golkar yang sudah jelas-jelas membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Bersama dengan PAN dan P3 mengajak untuk kerjasama. Kerusuhi, kurang ajar dan tidak tahu diri. Tapi memang PKS harus tahan malu untuk membujuk Partai Golkar. PKS tentu melihat prospek yang lebih bagus dibandingkan dengan Partai Nasdem. Ada kemungkinan Anies akan dilepas oleh Nasdem dan PKS melihatnya sebagai peluang bagus. Bila pun Nasdem masih belum berubah tetap akan lebih baik lagi. Bila benar dilepas bersama dengan Partai Demokrat mereka bisa mengambil alih Anies. Untuk itu kemudian mereka mendekati Golkar dan menawarkan Anies sebagai capresnya. Partai Golkar pun menolak tawaran PKS tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sudah memiliki seorang capres untuk berlaga dalam pesta demokrasi nanti, yakni sang Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ya walaupun secara elektabilitas Anies lebih bagus daripada Airlangga, namun penolakan tersebut menunjukkan keteguhan pendirian Partai Golkar. Mereka tidak tergiur serta sepertinya tidak yakin pada Anies Baswedan. PKS katot lagi.